Halo semuanya, selamat datang kembali di Satya Siniar bersama gua Aufa di sini. Di episode hari ini, gua mau membahas sesuatu yang lagi penting banget untuk kita bahas, lagi perlu banget untuk gua bahas, untuk gua encourage ke kalian semua terhadap hal ini. Kita sudah tahu belakangan lagi terjadi banyak sekali aksi massa atau demo yang terjadi di gedung DPR di berbagai daerah. Ada awalnya di Jakarta, terus kemarin terbaru ada info lagi di Makassar, terus ada info lagi juga di Bandung, dan di Bogor juga sempat ada demo juga. Dan kita semua sudah tahu informasi yang beredar bahwa demo di Jakarta kemarin di hari Kamis 28 Agustus, kalau gua gak salah ya, Kamis malam, ada satu korban yang harus kehilangan nyawa di tengah aksi demo tersebut. Kita semua tahu kejadiannya seperti apa, kita semua sudah lihat tentunya videonya seperti apa. Kita tahu di situ kalau korban yang bernama Afan Kurniawan ini seorang driver ojol yang masih muda banget, such a young age gitu, 21 tahun men, harus dilindas sama mobil rantis polisi yang kita lihat videonya bareng-bareng. Kita udah lihat semuanya tentunya videonya kayak gimana. Jadi di video ini gue mau membahas soal itu. Kenapa kita setelah melihat video tersebut, setelah diperlihatkan kejadian tersebut, kenapa kita berhak untuk marah. Menurut gue kita berhak untuk marah, dan apa yang perlu kita lakukan selanjutnya gitu di tengah kekacauan yang sedang terjadi ini, kerusuhan yang terjadi di beberapa titik, dan sebenarnya apa impactnya yang bisa terjadi ke depan dan apa yang perlu kita lakuin terhadap hal tersebut gitu. Yang pertama yang seperti udah gue mention barusan sedikit, bahwa setelah melihat kejadian kemarin itu, gimana aksi demo sudah menelan korban gitu, menelan satu nyawa, kita semua berhak untuk marah gitu. Kayak ini semua tuh udah akumulasi dari perasaan yang kita alami di beberapa waktu ke belakang, yang kita rasakan terhadap apa yang terjadi di negeri ini gitu, di negara kita. Karena belakangan itu udah banyak banget kebijakan-kebijakan yang merugikan kita sebagai rakyat gitu. Terus juga kita seringkali melihat ketidakadilan yang ada di depan mata kita gitu, terhadap apa yang dilakukan oleh para rezim-rezim di atas sana gitu, para orang-orang yang berada di atas sana gitu. Kayak yang terbaru kan, eh, anggota DPR dikasih tunjangan dan segala macamnya kan, itu yang memicu aksi demo juga dan segala macamnya gitu. Kayak kita berak marah karena itu semua udah akumulasi dari apa yang kita rasakan selama ini gitu. Kita udah sering kali melihat berita-berita buruk terjadi, udah sering kali kita dirugikan gitu sebagai rakyat, di mana yang seharusnya rakyat itu yang perlu didengar, tapi malah kenyataannya tidak seperti itu gitu. Kayak para wakil rakyat yang ada duduk di kursi empuk di atas sana tuh malah kayak tidak mewakili apa yang seharusnya mereka wakili gitu. Yang dalam hal ini ya kita sebagai rakyat gitu, aspirasi kita, apa yang kita butuhkan gitu, sebatas kayak kebutuhan-kebutuhan yang emang harusnya dipenuhi untuk kita sebagai rakyat gitu. Kayak dari bidang pendidikan lah, kesehatan lah, apa segala macamnya tuh belakangan ini kan udah kayak gimana ya, itu hal-hal kecil aja gak terpenuhi gitu. Malah yang terus memperkaya diri ya mereka orang-orang yang ada duduk di atas sana, di kursi empuk di atas sana itu kan. Makanya di sini gue bilang kalau kita udah berhak untuk marah gitu. Kita gak mau tentunya kejadian seperti kemarin terulang lagi. Satu nyawa aja itu udah gimana ya, maksudnya aduh, udah terlalu banyak gitu. Kalau sampai menelan nyawa lagi tuh kayak udah gak ngerti lagi sih. Kita di sini udah berhak untuk marah atas apa yang terjadi. Kita berhak untuk marah ke aparat, ke yang melakukan hal tersebut. Kita berhak marah juga ke DPR dan segala macamnya. Pokoknya semua yang kita rasa merugikan kita gitu di beberapa momen ke belakang ini. Kayak ya Allah, I have nothing to say gitu. Maksudnya kayak banyak banget gitu kebijakan-kebijakan yang malah merugikan kita, dan mereka tuh
terlihat tidak peduli aja dengan itu gitu, terlihat tidak peduli aja dengan apa yang kita keluhkan. Yang mereka lakukan ya hanya terus itu tadi gue bilang, memperkaya diri mereka dan segala macamnya, yang penting hidup mereka nyaman, hidup mereka enak. Kita mah sebagai rakyat gitu, warga kecil ya dimain-mainin aja sama mereka oleh elit-elit gitu dalam tanda kutip kan. Makanya setelah kejadian kemarin, sekali lagi gue tekankan, kita sudah berhak untuk marah. Kita harus menuntut hal yang lebih dari sekedar minta maaf lah, sekedar saya prihatin lah. Kita udah gak butuh hal itu gitu, kita udah gak butuh lagi maaf dari orang-orang di atas sana. Kita perlu menuntut lebih terhadap apa yang terjadi kemarin. Kita perlu usut tuntas apa yang terjadi kemarin, dan kita harus kawal terus perkembangannya seperti apa, karena kalau tidak yang ada malah kitanya dibego-begoin lagi gitu. Maksudnya kita benar-benar harus tetap kawal kejadian ini gitu, dan eh, aksi massa yang masih terus terjadi juga, demo dan segala macamnya masih perlu kita dukung, masih perlu kita up beritanya di sosmed kita masing-masing gitu. Karena emang itu yang terus kita perjuangkan kan, maksudnya kita gak mau gitu ketidakadilan ini terus terjadi di depan mata kita sendiri gitu. Makanya dengan apa yang sudah semua terjadi kemarin, kita harus tetap dukung, kita harus tetap kawal apa yang kita perjuangkan gitu. Nah, yang selanjutnya adalah berkaitan dengan yang barusan gue omongin gitu. Sebenarnya apa sih yang perlu kita lakuin? Lebih spesifiknya mungkin gue mengarah ke orang-orang remaja-remaja seusia gue, yang apa sih yang seharusnya perlu kita lakuin gitu. Bagi gue sendiri, menurut gue sendiri, untuk seorang orang usia kayak gue ini, remaja kayak gue ini, yang perlu kita lakuin adalah melek terhadap informasi apa yang sedang terjadi ini gitu. Sebisa mungkin kalian cari sumber-sumber terpercaya, udah banyak banget sumber-sumber valid, kalian baca beritanya sebenarnya apa sih yang lagi terjadi dan segala macamnya. Gue juga seperti itu, gue juga awalnya kayak tidak terlalu into banget terhadap permasalahan ini karena emang udah gue ngerasa fakta aja, cuma ternyata hal itu salah gitu. Kalau kalian ngerasa terus-terusan gak peduli terhadap apa yang sedang terjadi, gua rasa sih itu salah. Maksudnya kayak kita kan tinggal nih negara ini ya, kita sebagai warga negara Indonesia tuh perlu untuk peduli, perlu untuk ngeh terhadap apa yang sedang terjadi di negara kita sendiri gitu. Jangan cuma kalian ngerasa ah ini mah gak ada impactnya buat gua gitu, politik-politik ini apa sih. Tapi kalau kalian nanti baru merasakan itu, pasti kalian akan nyesel pada awalnya kalian tidak peduli terhadap itu gitu. Kayak kalian emang seharusnya peduli gitu dengan apa yang terjadi, walaupun mungkin kalian harus perlu tahu dulu, kalian harus belajar dulu sebenarnya apa sih yang lagi terjadi. Ya gak apa-apa gitu, kalian makanya cari tadi yang gue bilang, sumber-sumber terpercaya, sumber portal berita udah banyak banget gitu, kalian cari informasi-informasi yang trusted gitu. Pertama yang perlu kalian lakukan itu. Dan yang kedua adalah terus sebarkan informasi ini di sosial media yang kalian punya, karena di zaman sekarang ini sosial media adalah sebuah platform yang tentunya pasti semua orang dari kita punya, dan itu salah satu senjata lah gitu dalam tanda kutip, untuk kita bisa pakai untuk terus kawal apa yang sedang terjadi ini. Jangan sampai apa yang kita semua lagi perjuangkan sia-sia aja gitu. Makanya ketika sekarang kita udah punya handphone, tiap orang masing-masing punya sosial media masing-masing, gunakan itu sebaik mungkin menurut gua untuk nge-share informasi apa aja semua yang sedang terjadi di sosmed kalian masing-masing. Kalian jangan mikirin followers kalian kecil atau gimana, tapi satu orang aja kalau ngelihat apa informasi yang kalian lihat terus mereka ter-encourage akan hal tersebut, itu kan udah kayak lebih dari cukup gitu. Mengencourage satu orang aja menurut gue itu udah lebih dari cukup gitu. Apalagi mungkin kalau kalian yang punya followersnya banyak dan ternyata banyak juga yang terencourage akan hal tersebut, itu lebih baik lagi kan. Makanya kita gunakan sosial media kita dengan bijak untuk share, membagikan informasi-informasi yang diperlukan untuk terus membantu, ikut mendukung, memperjuangkan apa yang sedang kita perjuangkan gitu bareng-bareng sebagai rakyat gitu. Nah, yang selanjutnya lagi adalah pinter-pinter memilah informasi. Ini masih berkaitan dengan poin pertama tadi. Karena sekarang gue lihat udah banyak banget provokasi-provokasi yang bermunculan, dimana mungkin itu datangnya juga dari buzzer-buzzer yang dibayar oleh orang-orang di atas sana, orang-orang pemerintah di atas sana, dimana ada banyak sekali provokasi soal isu ras lah dan segala macamnya. Jangan sampai kalian kesulut dengan hal tersebut gitu. Kita kan yang kita perjuangkan adalah apa yang kita
rasa tidak adil sebagai rakyat kan. Jangan sampai kita rakyatnya diadu domba sendiri gitu dengan orang-orang yang ada di atas sana. Ya ibaratnya jangan sampai kejadian dulu di tahun 98 tuh kejadian lagi tuh jangan sampai lah. Benar-benar yang perlu kita perjuangkan atau dalam tanda kutip lawan kita ya adalah orang-orang di atas sana gitu, pemerintahan, DPR, aparat apa segala macamnya yang lagi kita lawan gitu. Jangan sampai kita justru diadu domba oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan malah kita sebagai rakyatnya malah jadi berantem sendiri gitu. Itu tidak boleh terjadi gitu. Jangan sampai itu terjadi gitu. Nah, selanjutnya adalah yang perlu gue tekenin lagi, kalian harus mulai peduli dengan hal-hal seperti ini gitu. Tadi udah gue sempet bilang, gue tekenin lagi ke kalian nih orang-orang usia remaja seusia gue, kalian harus sudah mulai peduli terhadap hal-hal seperti ini gitu. Makanya gue kemarin pas ngeliat di sosmed gitu, ngeliat teman-teman seusia gue nge-share story apa segala macam gunain sosmed mereka untuk nge-spread, nge-share informasi ini tuh gue ngerasa seneng banget gitu. Kayak mereka ngeh gitu, sekarang mereka udah mulai peduli dengan keadaan di negara kita ini, gak cuma yang diem doang apa segala macam. Karena gue udah ngeliat juga pada awalnya orang yang kebanyakan diem, sekarang setelah kejadian yang kemarin tuh udah banyak yang akhirnya ikut untuk bersuara juga gitu, dan itu hal yang bagus sekali. Kita harus tetap kawal hal ini gitu. Makanya itu sebenarnya yang mau gue bahas di video ini tuh adalah untuk mengencourage kalian sebagai orang-orang di usia remaja kayak gue ini terhadap apa yang sedang terjadi belakangan di negara kita ini. Gue cuma bisa bilang itu ada beberapa poin tadi yang udah gue jelasin. Gue harap kalian bisa melek dengan apa yang sedang terjadi di negara kita ini. Gue ingetin lagi untuk memilah informasi yang benar, sumbernya terpercaya. Jangan sampai kalian terprovokasi dengan omongan-omongan atau informasi-informasi gak jelas dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Karena jangan sampai kita diadu domba lah pada akhirnya, tadi yang gue bilang. Dan yang kita pengen kan apa yang kita perjuangkan ini pada akhirnya bisa untuk apa ya, intinya kita kalau ibaratnya ini lagi perang, kita pengen menang perang kan gitu. Maksudnya apa yang kita perjuangkan tuh akhirnya bisa didengarkan oleh mereka yang ada di atas sana, walaupun kejadian kenyataannya sekarang tidak seperti itu. Malah mereka kemarin WFH lah, ada yang pada kabur ke luar negeri lah gitu kan, kayak goblok gitu. Maksud gue, ya Allah, Anda kan semua-semua ini wakil rakyat ya. Anda dipilih oleh rakyat. Kalau Anda tidak mendapatkan suara dari kita sebagai rakyat juga, kalian gak bakal duduk di kursi empuk yang enak di atas sana itu, bangsat. Gitu maksud gue. Ya Allah. Gitu. Sebel gitu gue ngeliatnya, kesel gitu. Oh ya, satu hal lagi. Yang perlu gue tekenin ke kalian gitu di usia yang usia gue ini yang masih sekolah atau segala macem. Gue harap kalian knows your capacity lah. eh gua ngeh gitu kapasitas gua untuk berada di dalam hal ini tuh sejauh mana. Ya mungkin gua cuma hanya sejauh sebatas untuk di sosmed dulu doang aja nih. Gua bikin video gini pun gua ngerasa ini udah sejauh apa yang bisa gua lakukan. Ini batas maksimalnya gue bisa lakukan sampai sini doang. Karena gua sadar gitu kalau gua turun ke jalan tuh gue belum bisa, dan malah itu jadinya membahayakan diri gue sendiri dan juga orang-orang di sekitar gue yang masih perlu gue pikirin gitu. Kalau terjadi apa-apa dengan gue kan, yang gue pikirin orang-orang di sekitar gue juga kan gitu, yang sayang sama gue dan segala macamnya. Bukan berarti gue bilang kalian tidak boleh untuk demo. Demo boleh-boleh aja, cuma know your capacity guys. Kalau kalian masih pelajar, masih usia-usia muda, alangkah baiknya kalian fokus juga untuk belajar dulu, tapi juga tetap ngeh nih dengan hal-hal seperti ini. Dan yang bisa kalian lakukan yaitu gue bilang tadi, gunakan sosmed kalian dengan baik. Kalau mungkin kalian merasa diri kalian udah siap untuk turun ke jalan, silahkan. Itu perjuangan yang perlu diapresiasi juga tentunya. Dan justru itu titik perjuangan yang menurut gue paling tinggi gitu. Maksudnya kayak sampai udah taraf turun ke jalan tuh kan kayak yang diandalkan oleh kita-kita semua di belakang ya kalian-kalian itu kan yang turun di jalan. Maksud gue kalau kalian udah ngerasa siap, udah ngerasa oke lah, maksudnya udah ngerasa oke gue bisa nih turun ke jalan, silahkan silahkan aja. Cuma gue cuma ingin menekankan, sadari dulu kapasitas kalian sampai sejauh mana gitu. Jangan sampai membahayakan ke diri kalian diri juga, ke diri kalian sendiri juga gitu. Jangan sampai gitu. Makanya ini gue aja, apa yang bisa gue lakukan sekarang ya ini,
sejauh ini doang gitu gue sampai bikin video ini, gue ngerasa ini udah titik maksimal gue nih untuk yang bisa gue lakukan. Gue belum bisa turun ke jalan segala macamnya, tapi yang tentunya bisa gue lakukan terus-terusan adalah yang nge-share informasi-informasi ini lewat platform sosmed yang gue punya. Mungkin walaupun audiens yang gue punya belum terlalu banyak gitu, belum terlalu besar seperti eh, orang-orang lainnya gitu, selebgram, content creator, influencer dan lain-lainnya, cuma gue ngerasa gue punya platform ini, gue punya sosmed yang bisa digunakan, ya kenapa enggak gitu. Gue lakukan sebaik mungkin gitu. Karena balik lagi kita semua sebenarnya kan cinta ya sama negara ini. Kita dilahirkan di negara ini, dibesarkan di negara ini. Tidak dapat kita pungkiri negara ini negara yang indah, negara yang kaya, banyak sekali sumber daya alam yang keren-keren, yang indah-indah. Cuma kan kalau sampai udah di titik dimana pemerintahnya, orang-orang yang ngatur tersebutnya dalam tanda kutip goblok gitu dan tidak mendengarkan kita sebagai rakyat dan malah hanya untuk memperkaya diri sendiri mereka, jadinya kan agak susah untuk mencintai negara ini ya. Cuma kan ya pada akhirnya balik lagi kita mau gimana pun tetap cinta sama negara ini, makanya yang perlu kita perjuangkan adalah hak hak kita sebagai rakyat di negara ini gitu. Makanya sebisa mungkin lakukan apa yang kalian bisa, pahami kapasitas kapasitas kalian sejauh mana, jangan sampai membahayakan diri sendiri kalian juga, jangan sampai. Itu aja sih mungkin yang bisa gue bahas di video ini. Gue harap semuanya pada akhirnya apa yang kita perjuangkan bisa terrealisasikan gitu. Gue harap itu semua bisa terjadi, karena ngelihat kekacauan kekeosan di luar sana pun udah mencekam banget gitu, walaupun hanya bulat dari sosmed tuh kayak udah mencekam banget kan, dan kita gak mau hal-hal yang lebih buruk lagi terjadi tentunya. Makanya gue harap semoga dengan gue bikin video ini juga kalian yang nonton bisa ter-encourage dengan apa yang gue bilang, dengan apa yang gue sarankan untuk kalian lakukan gitu. Itu aja sih di video ini, oke? Gue harap pada akhirnya kondisinya kita bisa kembali baik-baik saja dan kita sebagai rakyat tidak dirugikan lagi lah gitu. Terima kasih. Bye-bye.